never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah teori ekonomi makro, yaitu Ibu Dr. Anda Siti Fatimah, MSI, dan Ibu Yuliana FA, SPD, MPD. Perkenalkan, nama saya Yuliani, NIM 06031182328006 dari kelas Indelaya. Baik, di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester, yaitu video tentang studi kasus terkait dengan ekonomi di Indonesia. Di sini saya akan memilih tentang studi kasus kesenjangan sosial. Sebelum saya menjelaskan apa itu kesenjangan sosial di Jakarta dan NTT, mari kita simak dulu video tentang kesenjangan sosial di Indonesia. Pemirsa, Bank Dunia menyatakan bahwa kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia sudah semakin meluas sehingga pemerintah perlu melakukan penanganan yang serius. Pasalnya bila tidak dituntaskan, kesenjangan dapat membuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang menjadi terganggu. Masih berada dalam keadaan tertinggal. Bahkan menurut data World Bank lainnya bahwa 50 penduduk terkaya di Indonesia mengkonsumsi setara dengan konsumsi 52% penduduk Indonesia yang berada dalam garis termiskin. Nah, sudah kita melihat tentang video tentang kesenjangan sosial di Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang sosial yang ada di Jakarta dan NTT, yaitu Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan contoh nyata kota yang maju dengan segala fasilitas modern. Di sisi lain, Nusa Tenggara Timur atau NTT sering menjadi simbol terbelakangan pembangunan. Di Jakarta, tingkat pengangguran relatif rendah dan masyarakat memiliki akses luas terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, hiburan. Namun di NTT masih banyak anak yang harus berjalan puluhan kilometer untuk mencapai sekolah. Akses terhadap air bersih dan listrik juga menjadi tantangan besar. Studi yang dilakukan oleh LSM lokal menunjukkan bahwa anak-anak di NTT memiliki tingkat putus sekolah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Jakarta. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan, jarak yang jauh ke sekolah, dan minimnya fasilitas pendidikan dalam hal kesehatan lebih tinggi daripada rata-rata nasional, mencerminkan akses pangan dan layanan kesehatan yang buruk. Saya akan menjelaskan solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial yang ada di Jakarta dan NTT ataupun di Indonesia. 1. Pemerataan pembangunan. Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan di era tertinggal dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih. 2. Peningkatan kualitas pendidikan, memberikan insentif bagi guru untuk mengajar di daerah terpencil dan meningkatkan fasilitas pendidikan di pedesaan adalah langkah penting. 3. Reformasi ekonomi, mendorong program pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin seperti bantuan permodalan, pelatihan keterampilan, dan akses pasar dapat membantu mengurangi kesenjangan. 4. Pangkutan program sosial. Program seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS perlu terus diperkuat dan diperluaskan cukupnya agar benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan. Nah, dari penjelasan dari kesenjangan sosial yang saya jelas itu studi kasus, yaitu kesenjangan sosial di Jakarta dan NTT, di sini saya akan menyimpulkan kesenjangan sosial yang ada di Indonesia adalah tantangan yang kompleks namun bukan tanpa solusi. Dengan komitmen bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kesenjangan ini dapat diminimalisasi. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang kesenjangan sosial yang ada di Jakarta dan NTT dan di Indonesia. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.